Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama pagi. Pertama yang saya hormati Bu Fikri, Bu Sekda, Bu tadi. Yang saya hormati Pak Ardi dari Desa Kusutan, lalu Bapak saya dan Iwan, wakil rumah saya dan Sekda. Para bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, para RT, RW, yang tidak bisa saya sebutkan persatu. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Indrawan Ai Prosidi, saya penanggung jawab Jasa Raja Samsat Kota Depok. Di sini kita dari Jasa hanya berbagi informasi aja Pak tentang Jasa Raja, terutama tentang Samsat. Sebelumnya diinformasikan bahwa sesuai peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Samsat, bahwa Samsat itu ada 3 instansi, ada polisi dengan bagian regiden kendaraannya, ada Bapeda dengan pajak kendaraannya, dan kami dari Jasa Raja itu tentang SWDKNG yang Bapak bayar di Samsat. Adapun terkait tentang Jasa Raja, yaitu sekilas tentang tugas dan fungsi Jasa Raja. Tugas dan fungsi Jasa Raja yaitu lanjut. Tugas pokok Jasa Raja adalah sebagai penjamin pertama korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang 33 dan 34. Undang-Undang 34 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang itu tentang angkutan penumpang umum yang ada pada saat bayar Samsat, angkutan plat kuning itu masuk dalam Undang-Undang 33 tahun 1964. Lanjut. Adapun Undang-Undang 34 tahun 4 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Nah, pada saat Bapak ke Samsat itu ada kolom SWDKLJ, yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Gunanya untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Lanjut. Nah, perlu diinformasikan sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017, adapun besar nominal santunan Jasa Raja yaitu untuk korban meninggal 50 juta, santunan luka-luka 20, cacat tetap 50, biaya penguburan ini tidak ada ahli waris 4 juta rupiah. Lanjut. Ini adalah prosedur pelayanan Jasa Raja. Setiap korban kecelakaan wajib untuk lapor ke unit laka lantas untuk pembuatan laporan polisi kronologis kejadian. Selanjutnya Jasa Raja yang bekerja. Pertama, Jasa Raja menerima laporan kecelakaan, lanjut Jasa Raja melakukan jemput bola. Jasa Raja juga bersinergi dengan rumah sakit. Lanjut. Nah, sekedar informasi yang berhak mendapatkan santunan, korban meninggal dunia, ahli warisnya adalah janda atau dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, orang tuanya yang sah. Apabila tidak ada ketiganya maka diberikan penggantian berumur tadi yang 4 juta rupiah. Untuk korban luka-luka, pihak yang membayarkan biaya perawatan adalah per booking. Sekarang Jasa Raja sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan rumah sakit. Adapun rumah sakit yang masuk wilayah Kabupaten Bogor, Rumah Sakit Ciawi, Rumah Sakit Cibinong, Bayangkara, Ananda, dan lain sebagainya. Adapun yang masuk wilayah Kota Depok, Bayangkara, Hermina, Citra Medika, Permata, Bunda Margonda. MOU ini berguna untuk apabila terjadi kecelakaan, maka pihak rumah sakit wajib untuk melakukan biaya perawatan. Jadi biasanya ini kan kalau terjadi kecelakaan bingung kita untuk membawanya ke rumah sakit, siapa nanti menggantinya. Nah, adanya MOU ini untuk memberikan kemudahan pada korban. Tetapi balik lagi itu adalah korban kecelakaan. Jadi dari kami Jasa Raja, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Hati-hati dalam berkendaraan karena kita tidak tahu apa yang terjadi.
Jadi kita hanya saja melakukan apa yang menjadi tugas pokok dari kami. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu Bapak bisa menyimak yang bersama-sama Pak Iwan. Kenapa sampai terjadi munculnya kebijakan ini? Apa harapannya? Seperti apa langkah ditempuh? Mari kita sama-sama untuk menyimaknya. Bangga Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Seksan Gede. Alhamdulillah kemarin kita ketemu ya Bu. Kemarin sebelum kita ke sini, saya sempat soal ke kantornya beliau. Alhamdulillah mendapat respon bagus dari beliau. Termasuk kita diberikan fasilitas untuk sosialisasi terkait migrasi data ini. Yang kami hormati, mungkin udah 2 minggu, kita punya jadwal ini 2 minggu. Kita sudah ke hari pertama kemarin kita sudah ke Kelurahan Braga Jaya. Hari ini kita kesudukan. Nah, besok ke Polsek Bojonggede Polsek masuk ke wilayah hukum Polres Depok. Polres Depok ini masuk wilayah hukum DKI, Polda Metro Jaya. Berarti masuk ke wilayah hukum DKI. Nah, terkait Bojonggede dan Jurhayang ini sebenarnya mungkin sudah lama terkendala. Sebenarnya bukan terkendala ya, karena memang dari letak wilayah Bojonggede Tanjurhalang ini perbatasan antara Depok dengan Bogor. Nah, dari sistem pembayaran pajaknya pun ada yang masuk ke wilayah Depok Bogor, masuk ke Samsat Cibinong, dan ada yang masuk ke Samsat Depok, sama terkait tertib administrasi. Yang selama ini untuk Bojonggede yang Tanjurhalang ini masuk ke belum ada kepastian hukum nih. Selama ini proses untuk pembayaran pajak itu ada yang masuk ke Samsat Cibinong dan ke Samsat Depok. Makanya dari hasil keputusan rapat kemarin dari pembina Samsat Provinsi bahwa dikukuhkanlah untuk Tanjurhalang Bojonggede ini masuk ke wilayah Samsat Depok sesuai dengan wilayah hukumnya. Jadi ditertibkan administrasinya. Nah, terkait surat edaran yang kemarin yang sudah diadakan dari pimpinan Samsat Provinsi bahwa mulai tanggal 31 untuk wilayah hukum Tanjurhalang dan Bojonggede ini sudah masuk ke Samsat Depok. Artinya semua proses perpanjangan kita punya 5 pelayanan. Pelayanan ini serta-merta langsung mutasi dan langsung proses semua di Depok. Kita terkenal dengan server kita, karena server itu kalau masukin semua itu akan nge-lag atau hang. Kita prosesnya step by step, artinya per tahap demi tahap aja. Yang proses untuk di Samsat Depok yang sekarang sudah berjalan, tentunya itu hanya proses perpanjangan 5 tahun. Artinya kalau Bapak Ibu mungkin masih STNK 5 tahun, ya prosesnya harus di Samsat Depok. Lagi untuk tahunan gimana atau mutasi gimana? Untuk tahunan yang khusus praktek, ini kita bicara praktek ya. Kalau Bojonggede itu kan ada yang plat B, ada yang plat F nih. Kita berbicaranya plat F, plat Bogor. Jadi yang migrasi datanya plat F beralih ke plat B itu khusus untuk yang 5 tahun saja. Jadi kalau Bapak Ibu kendaraannya 5 tahun sudah mau mati, itu prosesnya di Samsat Depok. Tapi kalau misal masih tahunan, nah masih setahun nanti perpanjangan tahunan itu masih prosesnya di Cibinong, karena menyangkut datanya masih di sono, masih di Cibinong datanya semua. Nah, lanjut terkait mutasi gimana kalau mutasi keluar kota, yang plat F, misalkan dari Bojonggede mau ke Bandung bisa mutasi, itu sama prosesnya masih di Samsat Cibinong.
Jadi untuk proses yang di Samsat Depok itu hanya proses DU aja. Ya, persyaratannya khusus dengan tajur halang Bojonggede ini kita mendapat prioritas khusus. Artinya tidak disamakan dengan proses wilayah lain. Karena sesuai dengan PR Korlantas bahwa terkait Bojonggede ini bukan proses mutasi, hanya peralihan aja. Peralihan dari plat F ke B. Jadi tidak dikenakan fiskal. Jadi hanya peralihan dari plat F ke plat B. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, wah ini kok muta atau apa yang selama ini gambaran mungkin dari warga, wah ini kan mutasi lagi kena biaya lagi, tidak ada. Kita untuk Bojonggede ini karena ini kan bukan keinginan dari warga sebenarnya. Kalau warga itu kalau menginginkan mungkin prosesnya Cibinong yang lebih dekat kan? Lebih dekat di Cibinong, tapi status hukumnya, wilayah hukumnya tetap di Depok, jadi tetap administrasinya ke Depok, Samsat Depok. Tapi tentunya ada berbagai kemudahan, karena ini menyangkut tertib administrasi dan bukan keinginan warga, ini dari sistem kita. Tertib administrasi baru keinginan kita untuk dipindahkan migrasi data dari Samsat Cibinong ke Depok terkait masalah peralihan migrasi data ini. Mungkin nanti bisa disampaikan terkait kendala atau masalahnya ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti tolong kita nanti bisa bertukar pikiran atau kita permasalahan, kita cari solusi, cari jalan yang terbaik. Apa yang belum diketahui nanti tolong sampaikan. Apa yang belum dipahami tolong juga kita sampaikan. Nanti kita kalau bisa mungkin kita jelaskan di sini, kalau bisa nanti kita cari solusi yang terbaik. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Setelah ini kita bisa ada sesi tanya jawab, ya ibu-ibu bapak-bapak bisa mention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.